Jalan itu kan pasti sakit ya. Yang kami hormati dan kami banggakan beliau jajaran DOD PP Wadaro Dharma Raya, Bapak Haji Wawan Rosian Kosim, Bapak Haji Dari Mulana, Bapak Haji Saumulong, kemudian Direksi PT CMS Group, Bapak Agus Fakhrudin Kosim, beserta seluruh jajaran manajemen, ada kepala departemen, kepala divisi dan manajernya, Dewan Komisaris PT Delima Prima Propertindo, Bapak Haji Nasruddin, beserta seluruh jajaran direksi PT Delima Prima Propertindo, hadir Bapak Haji Pribadi, Bapak Haji Abdul Haris, Bapak Haji Abdul Haris, Bapak Hasbullah, beserta jajaran manajer, Bapak Eki, Pak Wilam, kalangan hadir. Kemudian Pak Ronald, beserta jajaran direksi PT Pilar Mandiri Kuningan, hadir Bapak Haji Aan Sofyan Kosim, direksi PT Mirda, Bapak Anto, dan dari PT Wadaro, Bapak Johan Kurniawan, beserta seluruh karyawan di lingkungan PT Wadaro Dharma Raya, dan yang kami hormati dan kami banggakan, semoga Allah muliakan beliau Bapak Ustadz Edi Kanda, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah sebelumnya kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita sudah berusia di hari yang ke-20 bagi yang mulai puasa di hari Ahad. Kemudian insya Allah nanti malam sudah mulai di malam 21. Izinkan kami untuk menyampaikan tata urutan acara pada acara buka puasa bersama keluarga besar PT Wadaro Dharma Raya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah, yang keempat doa dan penutup, yang kelima adalah acara amal utama berbuka puasa bersama. Pembukaan, marilah sebelum kita mulai acara pada sore hari ini kita buka bersama dengan membaca Al-Basmalah. Yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan beliau Bapak Haji Al-Nuraud Syukur. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah
bersyukur yang pertama tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita bisa berkumpul hari ini seluruh jajaran manajemen PT Wadao dan semua perusahaan. Alhamdulillah juga ada Mas Subin, ada Chandra, dan kantor. Terima kasih semuanya. Hari ini memang ini agenda daripada kita ya, setiap tahun setiap bulan Ramadan kita mengadakan kumpul bareng dalam rangka bersama, tapi juga kita bisa juga berinteraksi ya. Jarang-jarang kita berkumpul secara keseluruhan semuanya. Dan momentum ini tentunya bisa kita manfaatkan untuk selain mendapatkan selamat rohani dan kebetulan hari kemarin saya baru pulang dari Tanah Suci dan ibadah umroh temanya itu umroh menuju Quran. Jadi ada umroh Ramadan di awal, ada umroh menuju Quran, ada umroh Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu dimulai hari ini. Jadi sebelum malam terakhir itu berbondong-bondong dari seluruh dunia barangkali, dan ini lebih ramai, lebih padat daripada haji karena tanpa kuota. Kalau ibadah haji kan kuota ya. Kalau ibadah umroh tidak ada kuota. Hampir seluruh masyarakat Arab juga datang dari kota-kota lain. Jadi di jalan-jalan raya juga udah perjalanan susah. Apalagi mobil. Nah ini barangkali bisa kita ambil hikmahnya bagaimana seluruh masyarakat muslim itu memang untuk mengharapkan ridho Allah, untuk mendapatkan pahala yang berlimpah di akhir Ramadan. Mereka rela untuk mengorbankan harta dan tenaganya untuk berkumpul. Jadi ini untuk mencapai visi-visi pribadi yang dimulai daripada seperti yang saya sering katakan, memulai dari tujuan akhir. Jadi ada visi yang harus dicapai baik secara kelompok maupun secara personal. Dan visi yang paling utama dan terakhir itu adalah visi bagaimana kita bisa ketika meninggal masuk surga, mendapatkan ridho Allah. Dan itu harus ditempuh. Uniknya bagi manusia itu, baik bagi kaum muslim itu untuk mendapatkan surga di akhirat itu harus melalui dunia. Jadi nggak bisa kita sendiri langsung mendapatkan ridho Allah hanya melakukan amalan yang berkaitan dengan ibadah. Tapi bagaimana kita sebagai seorang manusia, bagaimana kita sebagai seorang muslim itu tujuan akhirnya akhirat, tetapi kita harus membuktikannya di dunia. Jadi itu yang barangkali. Selamat datang Pak Iman. Selamat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah keunikan daripada kaum muslim. Ada harapan yang diyakini oleh masyarakat muslim untuk mendapatkan akhirat itu dia berbuat semaksimal mungkin di dunia. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu bisa tafsirnya bisa sangat macam-macam dan bisa sangat kuat sekali. Jadi kita sebagai seorang manusia sebagai hamba Allah, tapi juga kita sebagai manusia sebagai khalifah Allah. Jadi ada kewajiban pribadi yang harus ditunaikan, tetapi juga ada kewajiban sosial. Kita sebagai manusia bagaimana kita bisa membangun pribadi dan juga bisa membangun kehidupan keluarga, kemudian juga kehidupan masyarakat. Kalau dalam konteks kita tentunya kehidupan bagaimana kita membangun usaha dalam hal itu. Tentunya ini harus menjadi sikap kita bersama bagaimana
setiap orang, setiap kelompok, setiap perusahaan, setiap negara itu juga selalu dia menetapkan satu tujuan, yaitu visi. Dan perusahaan kita PT Bantaro itu punya visi bagaimana kita menjadi yang terbaik. Kita menjadi yang terbesar, menjadi yang terbaik dan terkemuka. Tentunya hal ini menuntut kita untuk satu, tentunya punya sikap, punya komitmen yang penuh bagaimana kita membesarkan perusahaan, bagaimana kita bisa membangun perusahaan, dan bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan. Komitmen yang pertama tentunya. Ini tentunya. Yang kedua tentunya juga sebagai pribadi itu kita wajib juga untuk mengembangkan diri, sikap profesional dalam hal ini. Jadi kita tidak bisa berharap pada yang lain, tetapi bagaimana kita juga punya usaha-usaha untuk mengembangkan diri agar supaya kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Saya kemarin kebetulan saya satu grup dengan Profesor Satria ya, Ekspor IPB. Salah satunya dia juga diskusi dengan saya tentang ambisi secara personal. Jadi kalau selama ini ada idiom, ada keyakinan di masyarakat awam kita itu bahwa masyarakat atau kita sebagai muslim seharusnya tidak boleh terlalu berambisi untuk masalah duniawi. Tapi menurut Pak Arif ini ada contohnya dari sejarah, itu sejarah Nabi Yusuf. Sejarah Nabi Yusuf itu dia mengajukan diri untuk menjadi bendahara negara, dan itu menunjukkan bahwa dalam Islam itu boleh berambisi, untuk berambisi katakanlah untuk mengembangkan diri untuk hal yang lebih bermaslahat untuk masyarakat. Tetapi basicnya itu harus kompetensi. Basicnya profesionalisme. Jadi kalau sepertinya Anda sudah mengembangkan diri, punya kemampuan, silakan orang untuk mengambil porsi. Artinya boleh katakanlah mencalonkan diri dan sebagainya untuk mendapatkan porsi di dalam memimpin masyarakat. Itu ada contohnya. Dan ini sebagai satu tantangan juga buat kita, bagaimana masing-masing kita bisa mengembangkan diri, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Tujuannya adalah sebaik-baik manusia kita itu adalah yang terbaik, yang paling bermanfaat buat manusia. Demikian. Terima kasih. Barangkali itu sudah sambutan dari saya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan hikmah yang lebih banyak lagi dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Haji Al-Manur Syukur, sekaligus beliau menyampaikan hikmah-hikmah diantaranya berkaitan dengan perjalanan spiritual beliau pada saat melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan oleh beliau Bapak Ustaz Edi Tanjak, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu, amma ba'd. Mohon ini kita mau bertemu. Sebentar, rasanya ada sinyal kita ya kan. Gini ceritanya, insya Allah ini bulan Ramadan, bulan festival. Kita bahasakan dengan bahasa kekinian ya, festival. Festival dalam konteks bukan festival budaya, tapi bisa juga dibilang bazar, bisnis. Karena memang bahasa-bahasa dari Allah kepada kita itu sering dengan bahasa bisnis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang-orang beriman. Ini atau satu-satu. Udah nggak bakal rokok gitu. Nah, ini atau 111.
Mengunci. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah membeli. Jadi bahasanya itu jelas. Membeli. Kamera yang pakai asli. Apa yang dibeli? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bayarnya surga. Jadi kita ini sedang jualan memang. Nah, yang menarik adalah bulan Ramadan ini harga naik. Harga naik. Habis Ramadan harga kembali normal. Siapa penjualnya? Kita. Kita yang buka barang nih. Dan udah biasa kita jualan kan? Dan itu concern kita di sini. Dan dekat sekali Allah menyebut kita ini sedang dalam berniaga. Kita penjual, kita pedagang. Barang hadirkan barang, Allah bayar itu harga. Jadi semua amal-amal kita ini barang jualan. Dari hal yang terkecil-kecil, sholat kita dijual. Ada barang ini laku, ada enggak loh? Ya, tentu untuk meyakinkan ini barang ini harus laku, tentu ada ilmunya, ada ketentuan-ketentuannya. Tentu dalam ibadah kita ya, kunci pertama supaya barang ini laku, ikhlas, itu pasti. Barang walaupun bagus, dipoles, tapi ternyata nggak ikhlas, itu nggak jadi tawar, nggak dibeli sama dia. Jadi Ibu-ibu narasi ikhlas itu syarat malu supaya barang ini laku dijual. Kalau salah dunia, barang bagus pun nggak dibeli, value-nya nggak ada. Jadi menang di casing doang. Nah, tentu di sini kita sedang buka jualan ini, harus kita rasakan semua aktivitas kita ini sebagai dalam rangka jualan. Termasuk yang sederhana kita sedang berkumpulin. Ini sedang kita buka lapak nih, dengan harapan ini dibayar sama Allah. Sholat kita dibayar, zikir kita dibayar. Ada harganya, iya. Karena memang kita dianjurkan beramal ini pengen dibeli oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman, kita sudah mendasari itu iman, wa ihtisaban, ada hitung-hitungan. Ihtisab adalah hisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barternya, bayarnya, cacat-cacatmu selama ini ditutup. Di pengadilan nggak diangkat tema itu sama jaksa penuntut. Itu berharga sekali, ya, itu berharga sekali. Jadi itu bayarnya, harga yang Allah tawarkan. Ini barang, silakan jual, aku beli. Bayarnya tiap bulan. Itu puasa. Salat tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam hari, bangun untuk apa? Untuk sholat, bukan untuk main game. Dibayar, sama bayarnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kita ini ilustrasikan sekarang kita sedang jualan, hari-hari kita jualan. Tapi ya, kontrol ini barang, jaga kualitas. Tentu kualitas yang paling mendasar value, nilainya, niat. Kalau dalam konteks ini, niat yang tentu harapan yang besar kepada Allah. Jadi jangan anggap remeh segala hal amal-amal kita ini. Kalau nggak ada value-nya, jadi nggak laku itu barang. Maka value-nya ini niat. Setiap kegiatan yang baik supaya dia bisa laku dijual harus niat yang baik. Kalau barang jelek seperti perbuatan dosa, ya kan, pelanggaran hukum, walaupun dengan niat baik nggak laku dijual. Itu nggak bisa barang jelek, ya kan, nipu, ya kan, tidak jujur, ini nggak bisa jual ini, walaupun dengan niat baik. Kecuali kesannya, casingnya memang barang jelek. Nabi memberikan
sedikit toleransi. Seperti misalnya, tidak boleh berbohong kecuali dalam kondisi A, B, C. Berarti bohong itu kasihnya jelek kan? Bohong itu kasihnya jelek. Tidak. Semua kegiatan baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi barang ini bisa laku tergantung niat. Soalan udah pastilah. Kita udah tahu belajar semua supaya lunas bagian, supaya bisa dibeli ini barang, penuhi syarat-syarat perukunnya semua lengkap. Niatnya pun janji Allah itu dibeli ini barang. Beli barang. Nah, ini sekarang bulan Ramadan. Barang jualan kita jangan sebanyak-banyaknya. Jangan sholat fardu udah pasti kan, sholat sunat rawatib, sholat tarawih, gelar itu barang. Zikir, kalau perlu baca Quran, i'tikaf, itu barang-barang laku dijual dan harganya lagi naik. Habis Ramadan harga kembali normal, rugi. Kalau nggak jualan dia sekarang, waktu nggak berulang lagi. Nah, jadi kita dikasih modal cuma umur. Di bahasa niaga kita modal dikasih di buka lapak nggak, jualan nggak. Jadi jualan Allah baik. Tentu ini semua barang nggak sama harganya. Ada yang ya mungkin kata orang barang-barang receh, ringan, jangan abaikan. Karena kalau receh banyak terjual, lumayan kan? Lumayan tabungannya. Tapi juga ada barang-barang yang sekali jual itu dahsyat sekali. Nah, makanya kita baca, kalau kita ngaji, pentingnya ngaji itu kenapa? Karena dalam informasi hadislah kita dapat nilai barang nih. Karena ngaji. Sholat jamaah itu kalau kita ngaji kan kita tahu ini barang, kalau sholat berjamaah barang beda harga dengan sholat sendiri berapa? 7, ya kan? Dari hadis, dari ngaji kita tahu. Dari situ kita ambil belajar. Penting menuntut ilmu. Kalau nggak pedagang nggak tahu barang, ya kan? Pedagang nggak tahu barang. Kita aja jualan harus pandai kita mendeskripsikan barang supaya menarik bagi calon pembeli kan? Jadi tahu barang lewat ngaji. Di ngaji itu kita baca hadis banyak kita tahu. Ada sekian banyak amal ini memang ada barang-barang kalau terjual satu itu besar sekali. Contohnya seperti kemarin Pak Haji umrah itu barang mahal. Umrah di Ramadan setara haji naik harganya. Haji juga. Haji itu tinggal satu lagi di atas dia barang yang paling mahal. Nomor 2 haji. Jadi kalau laku di barang haji, ya udah, meninggal dia seperti bayi baru, mahal harganya. Yang paling mahal barang ini cuma satu. Ini yang disebut dalam ayat ini, Allah membeli dari kalian. Kalau kalian menjual nyawa kalian, harta kalian, demi apa? Bukan karena demi bukan sesuatu yang murah. Kita jual nyawa demi agama Allah, fisabilillah. Itu bi'analumul jannah. Dalam banyak hadis diberitakan, tak ada amal yang melebihi jihad fisabilillah. Itu amal paling mahal. Amal yang paling mahal. Itu kalau laku terjual itu tiket udah pegang dia, tiket sudah udah pegang. Para syuhada Badar itu, pejuang Badar yang tewas itu, yang hidup pun enggak tewas dia. Hidup masih hidup. Kan 313 yang kesana kan. Ada sekitar 13 orang, 12 orang yang tewas, yang masih hidup kan masih banyak. Kata Rasulullah, terserah kalian. Tiket surga udah di tangan kalian. Apakah karena Rasulullah bilang begitu lalu merasa mereka menganggap sepele? Nah, justru mereka makin nihil bagi mereka dunia itu. Nah, ada. Jadi ketika ada tagihan, ada diminta mereka untuk berkorban, sudah ringan. Itu hebatnya kekuatan kerugian.
Jadi kita ini pun dalam, karena tadi di awal disampaikan Pak Jo, dalam bekerja kita itu ada visi dan ada target yang akan dicapai sama. Itu kalau nggak ada ruhnya, nggak nendang. Jadi ruhnya itu memang harus satu tujuan terjauh. Oh, jangka pendeknya memang ini kita membangun perusahaan. Jangka menengah, jangka panjangnya amal fisabilillah. Nah, di sini juga pentingnya kita jangan lupa berilmu. Menikah itu ada ilmunya. Jadi di sini kan ada perempuan yang jadi istri juga. Pahami kewajiban, pahami hak. Yang para suami juga pahami kewajiban, pahami hak. Santai. Pak Gibson nih. Kalem, Udah itu bagian apa namanya? Bagian haknya aja yang paling gede. Jadi ini kalau cerita masalah hak ini, kita sebagai laki-laki lah dulu bicara laki-laki. Tidak juga setelah kita mengetahui nanti ilmunya ini hak saya ternyata ini hak saya toh. Misalnya, jangan juga kita berlebihan dalam menggunakan hak. Setiap kita perbuatan baik sertakan dengan niat. Dan banyak kalau kita kembali cerita masalah rumah tangga tadi, kenapa disebut berumah tangga itu menyempurnakan agama? Karena akan banyak barang jualan yang bisa dijual oleh orang yang berumah tangga yang nggak bisa dijual oleh orang yang jomblo. Pas sendiri. Pak Ustadz pas mau ya. Temanya itu. Kesabaran itu, saya sebagai suami sabar menghadapi pasangan itu jualan saya di hadapan Allah. Allah hargai itu. Dan besar kemungkinan di situ. Kata hadis. Jadi Rasulullah itu sayang juga sama kita. Sehingga kalau misalnya festival malam Lailatul Qadar itu ditetapkan malam 27 jatuhnya nanti hari Kamis. Kalau itu nggak tahu ya. Kalau malam ini hari Kamis berarti kalau selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha kita berdoa semoga Allah terima ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tadarruana wa taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma wa zidna bis-salihin. Rabbana zidna ilma wa zidna bis-salihin. Allahumma la tad'u fi maqamina hadha dhamman illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajatan min hawajid dunya illa tarda wa lana fiha salihan farida ya ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la tasubna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Edi yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil untung yang banyak dalam bulan suci Ramadan ini. Dan marilah majelis sore hari ini kita tutup bersama dengan membaca alhamdulillah. Intinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lupa.